tangannya terbuka sejajar dua pundaknya. Enggak begini, enggak. Begini. Kalau begini, minta beras, tumpah. Begini, doa atau begini. Kalau minta, aturannya tangannya, bagian dalam telapak tangan ini ke atas, ke arah langit. Kalau minta yang baik-baik. Bagaimana kalau kita minta dihindarkan dari bala bencana, supaya berhenti peperangan, supaya banjir surut, apa aja menolak bala, maka doanya pakai punggung ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Rafi'an yadaihi, betul ya? Rafi'an yadaihi hadwa mangkibaihi, padahal keadaan seseorang yang kunut itu mengangkat akan dua tangannya, hadwa mankibaihi, pada sejajar dengan dua pundaknya. Walau halas sanai, sekalipun yaitu pada keadaan membaca puji-pujian. Kasairil ad'ayati, sama hal sunatnya seperti setinggalnya doa-doa. Lil ittibai, dalil mengangkat tangan ini karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa haitsu da'a li tahsili syai'in kadaf'i bala'in anhu fi baqiyati umrihi ja'ala batna kafihi ila sama. Sekira-kira berdoa oleh seseorang untuk menghasilkan sesuatu, seperti menolak bencana daripada dirinya pada setinggal umurnya, maka menjadikan ia akan bagian dalam telapak tangannya ke arah langit. Au li raf'i bala'in, atau untuk menghilangkan bala bencana, waqa'a bihi, yang telah terjadi padanya. Ja'ala dhahrahuma ilaiha, maka ia jadikan akan punggung dua telapak tangannya. Tadi ja'ala batna kafaihi kalian, menjadikan ia akan bagian dalam dua telapak tangannya ila sama, ke langit. Au li raf'i bala'in, atau untuk menghilangkan bala bencana, waqa'a bihi, yang telah terjadi padanya. Ja'ala dhahrahuma ilaiha, maka ia jadikan akan punggung dua telapak tangannya ke arah langit. Wa yukrahu raf'u li khatibin halatad du'a, dan dimakruhkan oleh mengangkat tangan bagi khatib pada keadaan berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kita telah fahami bersama definisi kunut, baik secara bahasa maupun secara terminologi agama. Kedua, kita telah fahami bersama bahwa
kunut itu yang disyariatkan dalam agama ada 3 tempat. Pertama, kunut subuh dengan hukum kategori sunnah ab'ad. Yang kedua, kunut witir paruh kedua Ramadan, hukumnya juga sunnah ab'ad. Dan yang ketiga adalah kunut nazilah, hukumnya sunnah hayat. Sunnah semuanya, cuman ada yang disuruh sujud sahwi kalau ditinggalkan, ada yang tidak. Malam hari ini kita akan mengkaji tentang sunnah-sunnah yang mengiringi kunut. Di antaranya malam hari ini hukum mengangkat tangan dalam berdoa. Apa hukumnya? Kalau kita doa tuh ngangkat tangan apa enggak begitu? Bila itu yang ditanya, maka jawabannya berbeda-beda tergantung di mana. Ada yang disunatkan ngangkat tangan, ada yang tidak disunatkan ngangkat tangan. Kita lagi ngomongin kunut dulu. Dalam kunut, saudara, baik kunut subuh maupun kunut witir paruh kedua Ramadan maupun kunut nazilah, sunat kita tangannya diangkat, rafi'an yadaihi, begitu kata Fathul Muin. Padahal tangannya diangkat, padahal mengangkat kedua tangan kita. Jadi tangan ini kalau doa diangkat, doa kunut khususnya sunnah diangkat. Dari mana dalilnya bahwa kalau kita kunut, termasuk kita kalau doa-doa yang lain, tapi kunut dulu karena materinya lagi kunut, sunat kita tangannya diangkat. Dalilnya seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya, juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, nama aslinya Sidi Abdurrahman bin Sakhar. Kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i min salati subhi fi raq'ati saniyati rafa'a yadayhi yad'u bihadza du'a Allahumma hdina fi man hadait. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu manakala beliau bangun mengangkat kepalanya dari ruku, yakni i'tidal, pada salat subuh di rakaat kedua, Nabi abisami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi wa mil masyita min syai'in ba'du. Nabi lalu mengangkat dua tangannya, diangkat tangannya. Artinya mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Yad'u bihadza doa. Kata Abu Hurairah, Nabi baca doa, Allahumma hdina fi man hadait, dan seterusnya. Intinya mengangkat tangan ini karena mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Begitu pula Imamul Baihaqi meriwayatkan hadis
di dalam kitab Sunanul Kubra dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kata Sayyidina Anas bin Malik, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama shallal ghadata yarfa'u yadayhi yad'u alaihim. Berbicara pada kunut nazilah pun tangan diangkat. Yang penting kunut. Kata Sayyidina Anas, demi Allah, demi sesungguhnya aku melihat dengan dua mata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala salat subuh beliau mengangkat kedua tangannya, nyumpain sama orang-orang yang bunuh daripada para ulama 70 orang di Bi'r Ma'unah dari kabilah Ri'il, Dukwan dan Usayyah. Intinya Nabi ngangkat tangan, angkat tangan, diikuti oleh para sahabat, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Semuanya kalau kunut ya ngangkat tangan. Di dalam kitab Musannaf Al-Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, juga Imam Bukhari meriwayatkan tentang bagaimana Sayyidina Umar pun ngikuti Nabi. Dijelaskan di dalam musannafnya itu, kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an yaqnutu bina ba'da ruku wa yarfa'u yadayhi hatta yabdua subghahu. Kata Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Bukhari juga riwayatkan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an selalu kunut kalau subuh bersama kita para sahabat. Kunutnya sesudah ruku, lalu beliau mengangkat dua tangannya sampai kelihatan dua keteknya. Laki-laki doa, tangannya terbuka, enggak nempel begini, begitu tangannya terbuka. Jadi ininya nih kelihatan, bukan maknanya enggak pakai baju, ininya kelihatan, ininya kelihatan. Kalau begini enggak kelihatan. Laki, ini nanti perempuan kan lain, tangannya diangkat. Intinya mengangkat tangan itu hukumnya sunnat. Hadwa mangkibaihi, bagaimana ngangkat tangannya? Ngangkat tangannya ini bagaimana? Ngangkat tangannya ini, saudara, tangannya terbuka. Tangannya terbuka, jangan dikepel. Orang minta, kalau kepel nggak dapat. Terbuka, dibuka tangannya. Setinggi mana tangannya? Kalau doa, sebetulnya bukan doa kunut doang nih. Hadwa mangkibaihi, sejajar dua pundaknya. Doa enggak begini, enggak, sejajar pundak aja tangannya. Kalau doa, tangannya sejajar dua pundak. Jadi ngangkat tangan hukumnya sunnat. Dalam ngangkat tangan diatur, tangannya kudu dibuka. Kalau doa dibuka, lalu dirapetin apa enggak tangan ini doanya.
Al-Imam Ibnu Hamid dalam kitab Fatawinya, Fatawi Segaf, itu tangannya disuruh dirapetin, ditempelin. Iya, nempel. Enggak begini, enggak. Begini. Kalau begini, minta beras, tumpah. Begini, doa tuh begini. Doa begini. Hah? Ambak-ambakan. Bukan begini juga doanya. Allahumma. Ini keluar jin. Ya, di dalam kitab Bushrul Karim, Al-Imam Ba'sin dalam mensyarahi daripada Muqaddimah Hadramiyah itu, beliau menyatakan wa dhammuhuma awla min tafriqihima, merapatkan dua tangan itu lebih tinggi dibanding merenggangkan. Jadi tangannya rapat, lebih tinggi ganjarannya dibanding begini. Begini doa. Itu begitu. Tapi secara pokok, ngangkat tangan ini sunat tersendiri. Sampai Imam Ramli, Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli, di dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, sunat mengangkat tangan, sama ada tangannya mau renggang, sama ada tangannya mau rapat. Ngangkat tangannya ini sunat tersendiri. Sama ada tangannya ke atas bagian dalamnya, sama ada dibalik tangannya begini. Ini sunnah lain. Tapi ngangkat tangan itu sendiri hukumnya sunnah. Sunnah kita. Tangannya diangkat. Ketika kunut, sampai kapan diangkat? Walau halas sana, sekalipun pada waktu kita baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, tetap tangan ini diangkat. Dari Allah mahdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka, terus saja tangan itu diangkat. Walaupun pada puji-pujian. Karena fa innaka taqdini namanya puji-pujian, Allah mahdini namanya doa. Tetap aja tangannya sunat diangkat. Diangkat. Kasairil ad'iyati. Kesunatan mengangkat tangan ini bukan sekedar pada doa kunut. Pada semua doa-doa di luar sholat pun, sebagaimana sunat mengangkat tangan ketika kunut, maka di luar sholat seperti habis salam doa, tangannya sunat diangkat. Diangkat tangannya. Ini ngangkat tangan ini hukumnya sunat. Dirapetin. Ada ulama besar di Betawi disebut ulama 3 serangkai. Lihat aja itu. Udah wafat nih, hebatnya kiai. Udah wafat, masih dakwah. Tuh kiai, udah meninggalnya aja, masih ngajar. Gurunya Muallim Syafi'i Hadami, Habib Ali Bungur, Ali bin Husain Al-Attas. Dalam foto itu ada Habib Ali Kuitang, makamnya di Kuitang. Habib Ali Kuitang, Habib Ali Bungur makamnya di Condet, di Al-Hawi. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi itu di Kuitang makamnya. Satu lagi Habib Salim Jindan, kakeknya Habib Jindan, Habib Ahmad bin Nafal bin Salim Jindan. Habib makamnya di
Hawi juga di Karamat Jati, di Condet itu, Cililitan. Itu ada foto 3 kiai, tangannya pada begini, tangannya di foto itu. Jadi udah wafatnya itu Habib Ali Bongor, Habib Kuitang, Habib Sam Jindan ngajar. Lisanul halnya beliau berbicara, kaum muslimin, Anda kalau berdoa begini, tangannya diangkat sejajar dengan pundak, rapat, tidak begini. Udah wafatnya masih ngajar gambarnya itu, padahal udah meninggal. Hebatnya ulama itu kayak begitu, luar biasa begitu. Jadi tangan tuh begini. Sesudah kita paham ngangkat tangan sunat, lalu setinggi pundak sunat, lalu dirapetin lebih afdol dibanding renggang. Renggang boleh sih, kurang banyak ganjarannya. Yang banyak begini boleh, gedean gini. Lalu posisi telapak tangan bagian dalam nih di mana dalam berdoa? Maka kalau ditanya jawabannya tergantung. Wahai suda'a litahsili syai'in ja'ala batna kaffaihi ila sama aw li raf'i bala'in wa qa'abi ja'ala dhahrahuma ilaiha. Cara ngangkat tangan ini diatur di dalam agama. Bila mana kita doa mengharap sesuatu sama Allah, minta rezeki karena lagi terganjangkit puyeng urusan dana rendah, begitu, apanya, minta ilmu, minta jodoh, karena memang berita yang beredar sekarang ini lagi viral, bujangan 2024 ditembak mati, begitu. Bujangan 2024 ditembak mati. Kalau berkeluarga ditembak mati juga sih. Iya, mati juga kalau ditembak. Kita minta apa aja. Kalau minta, aturannya tangannya bagian dalam telapak tangan ini ke atas, ke arah langit. Kalau minta begini, kalau minta yang baik-baik. Kalau kita doanya menolak bencana, tangannya diputar. Kalau menolak, yang menjadi kendala barangkali, kalau yang mimpin doa orang lain, kita nggak ngerti mana itu minta, mana nolak. Ya udah dah, kalau ente kagak tahu udah begini aja. Habis kagak tahu bagaimana ya? Kayak doa kunut begitu kan. Bagaimana tuh? Atau doa Jumat, Allah madfa'annal ghala wal waba, ya tangannya begini. Allah maghfiril mu'minil mu'minat, lah ini minta ampunan, tangannya begini. Allah madfa'annal ghala, ya Allah hindarkan bala, mahalnya harga ini peperangan, mereka begini. Namanya nangkis. Nangkis nggak ada begini. Kalau nangkis gimana? Oh iya begini nangkis. Itu doa. Diatur. Dari mana ini aturan doa ini? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah, Imamul Baihaqi di dalam Sunanul Baihaqi dari Sayyidina
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'auta fad'ullaha bi butuni kaffaika wa la tad'u bi dhuhurihima. Kata Nabi, apabila Anda berdoa, minta apa saja kebaikan dari Allah, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, maka berdoalah dengan bagian dalam dua telapak tangan Anda. Jangan Anda berdoa dengan punggungnya. Jangan begini, tapi begini. Kalau minta. Kalau minta, doa tuh diatur oleh agama. Bagaimana kalau kita minta dihindarkan dari bala bencana, dihindarkan supaya peperangan, ada gencatan senjata, namanya hudnah dalam bahasa Arab, supaya berhenti peperangan, supaya banjir surut, apa hanya menolak bala, maka doanya pakai punggung ke atas. Dari mana itu madhab Syafi'i itu sampai kayak gitu-gitu amat, sampai segitunya diajarkan? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan di dalam Sahih Muslimnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama. Nabi, kata Sayyidina Anas, pada waktu salat istisqa minta dihindarkan dari paceklik, kemarau panjang. Begitu, supaya tidak terjadi kemarau lagi, menolak bala. Maka Nabi isyaratnya ngangkat tangannya dengan punggung dua telapak tangannya. Jadi ulama-ulama madhab Syafi'i itu tidak sembarangan. Apa saja punya sandaran dalil dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang awam, ikut kiai aja, enak. Kata Fathul Muin juga begitu. Namun yang menjadi pertanyaan buat kita, saudara, apakah pada doa kunut, wa qina syarra ma qadait, hindarkan kami ya Allah dari kejahatan ketentuanmu, ini tangannya apakah dibalik? Jadi Allah mahdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fiman. Apakah waqina syarra ma qadait tangannya begini? Apakah tetap begini tangannya? Ini saudara, ulama-ulama Syafi'i berbeda pendapat pada bagian ini. Berbeda pendapat. Fathul Muin menyatakan auli raf'i bala'in waqa'a bih, kalau doanya untuk menolak bala yang telah terjadi, baru tangannya dibalik. Kalau tidak terjadi, maka tangan masih begini. Maka sebagian ulama tangannya nggak perlu dibalik,
Jadi waqina syarra ma qadait begini aja. Begini aja. Itu Fathul Mu'in. Mengikuti daripada fatwanya abahnya Imam Romli, yakni Imam Ahmad Ar-Romli dalam kitab fatawinya, enggak perlulah tangan dibalik-balik pada waqina syarra ma qadait. Tapi bila Anda temukan ada orang doa qunut waqina syarra ma qadait, tangannya dibalik, itu jangan salahin juga. Ada ulamanya seperti Imam Ahmad Al-Mihi di dalam Hasyiah Syarah Sitinnya mensarahi daripada syarahnya Imam Romli juga, Romli Kabir, sunnah ketika membaca waqina syarra ma qadait tangannya dibalik begini. Jadi pada waqina syarra ma qadait ada dua pendapat. Kalau begini ada kiainya, begini juga ada kiainya. Jadi terserah antum mau ikut yang mana, boleh aja begitu, boleh aja begitu, silakan saja, nggak apa-apa begitu. Pada waqina, jadi kalau ada orang waqina syarra ma qadait tangannya dibalik, itu kiainya Imam Ahmad Al-Mihi di dalam Hasyiah Syarah Sitin begitu. Kalau ada orang tangannya begini aja, itu Fathul Mu'in itu begini, begitu. Jadilah kita ndak perlu ribut-ribut lah, kira-kira begitu, nggak apa-apa begitu. Karena itu Imam Bujairimi di dalam kitab beliau At-Tajrid li Naf'il Abid, atau orang kita menyebut Hasyiah Syarah Manhaj, yakni hasyiah daripada Fathul Wahhab, itu menyuruh Imam Bujairimi kalau doa tangannya dibalik waqina syarra ma qadait. Bukan Imam Al-Mihi aja, itu begitu, tangannya dibalik. Di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi ala Syarhil Manhaj, namanya At-Tajrid li Naf'il Abid namanya, itu menyuruh tangan kita dibalik. Tapi Imam Romli Al-Kabir, yakni Syihabuddin Ahmad Romli, ndak usah. Kalau waqina syarra ma qadait tangannya begini aja. Jadi kayaknya kita ikut ini kayaknya, tangannya begini aja ya, begitu. Ya terserah kita lah. Ini semuanya ada kiainya. Kemudian dalam doa ini matanya kemana? Mata kita doa. Waktu tangan diangkat, apa matanya merem? Atau ngeliat di samping, kan ada kue tuh, kue. Atau matanya ke langit gitu, ke atas. Ini bagaimana? Diatur oleh kamu. Diatur. Dalam doa kunut, makruh mata kita lihat ke atas. Allah mahdina fadil. Jangan. Ini kayaknya kabang-kabang nggak dibuangin ya, begitu. Jangan. Tetap aja matanya lihat aja telapak tangannya, lihat ke bawah, lihat telapak tangannya, nggak usah ke atas. Allah mahdina fi man, matanya lihat sini aja, lihat bawah, tangannya lihat sini, ke bawah. Itu begitu dalam doa kunut. Tapi kalau di luar sholat, sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Aimad, matanya ke atas kalau doa. Kayak di sholat tuh, Allahumma sakaridhoka wal jannah, ke atas. Matanya sunat, ke atas. Kalau dalam sholat ini lihat ke bawah. Karena tuntunannya idamatun nadhar, mengekalkan pandangan ke tempat sujud. Artinya ke bawah matanya. Ini mata, begitu. Apakah sesudah doa kunut itu ngusap wajah? Kan doa. Masalah ngusap wajah, saudara, dalam kunut tidak sunat. Imam Qalyubi jelaskan di dalam Hasyiatul Qalyubi Alal Jalal, enggak sunat. Begitu juga Imam Ad-Damiri di dalam kitabnya An-Najmul Wahhaj,
Enggak sunat. Karena tidak ada ajaran dalam kunut, sesudah selesai doa kunut usap wajah. Enggak usah, wajahnya diusap. Dalam doa kunut. Enggak usah. Siapa tuh kalau kunut tuh subuh tuh diusap tuh wajahnya itu? Nah, enggak usah diusap. Turun aja. Lain dengan di luar sholat. Ntar di luar sholat ada ajarannya. Ini dalam sholat masalahnya. Dalam sholat. Singkatnya, ngangkat tangan pada kunut sunat. Doa kunut. Tapi di luar kunut, ini dalam sholat. Doa iftitah, doa juga. Enggak ngangkat tangan. Allah memba'id baini. Tangannya gue sebegini, tetap sedekap aja. Ajarannya begitu. Doa sujud, anda lagi sujud, duduk antara dua sujud. Rabbik firwarhami. Tangannya gue sebegini, nempel aja. Bimbingannya begitu masalahnya. Bimbingannya. Walaupun doa. Walaupun doa. Ini dalam salat ini diatur dengan sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi ngangkat tangan dalam kunut sunat, dalam doa antara dua sujud tidak, doa iftitah juga tidak ngangkat tangan. Begitu. Lalu apa hukum kunut ngangkat tangan ini? Kalau khutbah, wa yukrahur raf'u li khatibin hadatad du'a. Makruh khatib Jumat, khatib Id, khatib Jumat dah maksudnya. Kalau doa tuh ngangkat tangan khatibnya makruh, ngurang-ngurangin ganjaran. Khatibnya, bukan jamaahnya. Khatibnya, Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Khatibnya begitu tangan. Makruh. Begitu. Perlu ditatar kembali. Enggak. Kalau doa dalam khutbah, si khatib tidak disuruh ngangkat tangan. Makruh. Ngangkat tangannya makruh. Sayyidina Anas bin Malik. Dan ini yang kemudian orang salah tafsir pada ngangkat tangan. Ada orang nggak mau doa ngangkat tangan, nggak mau. Begitu. Beralaskan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik. 10 tahun ikut Rasulullah. Kemana aja ada Rasulullah, Anas ada. Makanya hadisnya banyak, beliau sampaikan 2223 hadis. Di luar kepala sampaikan kepada umat oleh Sayyidina Anas bin Malik. Begitu. Jadi Sayyidina Anas bin Malik bilang begini, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi inda du'a. Bunyi hadisnya, demi sesungguhnya aku lihat Rasulullah kagak ngangkat tangan ketika doa. Kata orang, nih Anas loh yang bilang doa tuh nggak perlu ngangkat tangan. Padahal ada sebabnya. Ada khotib doa Allah maghfir lil mu'minat ngangkat tangan. Anas langsung diri, lagi duduk khutbah itu. Khotib, lu salah. Jangan ngangkat tangan. Demi Allah 10 tahun gua ikut Rasulullah, kagak pernah ngangkat tangan. Ketika doa di mana? Doa di mana? Lagi khutbah. Kita harus paham itu, lagi khutbah. Begitu. Bukan semua doa. Mau ada di sang lagi. Nabi ngangkat tangan kalau doa. Doa kunut aja ngangkat tangan. Begitu. Inilah hadis. Maka repot. Enakan ngaji fikih. Udah mateng. Tinggal makan. Hadis tuh puyeng. Barang mentah masalahnya. Begitu. Ulama Syafi'i itu cerdas dalam meneliti. Sayyidina Anas bin Malik, Imam Bukhari riwayatkan dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim juga riwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata Sayyidina Anas dalam Bukhari Muslim hadisnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in minad du'a illa fil istisqa. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah itu selalu tidak ngangkat tangan pada apapun doa kecuali saat khutbah salat istisqa.
Artinya kalau khutbah Jumat, khutbah Id, khutbah yang lain, Nabi tidak ngangkat tangan. Makruh. Karena Nabi nggak pernah angkat tangan. Makruh. Menyalahi ajaran Nabi. Makruh. Tapi kalau sholat istisqa ya, waktu Madinah nggak hujan-hujan, Nabi doa sholat istisqa, Allahumma asqina ghaisan, tangannya diangkat sampai tinggi Nabi, ketiaknya kelihatan. Tangan, pernah Nabi doa begini pada waktu sholat istisqa sekali dong. Selebihnya Nabi doa setinggi dada. Selebihnya itu. Singkatnya kata Fathul Mu'in, wa yukrahu raf'u li khatibin, makruh ngangkat tangan bagi khatib Jumat halatad doa, ketika doa Allah maghfir tu. Adapun jamaah yang ngangkat tangan, khatib aja begitu. Nah inilah hadis Anas ini, enggak ngangkat tangan Nabi ketika doa, padahal ketika doa dalam khutbah. Di luar khutbah ini Nabi selalu ngangkat tangan seperti hadis-hadis yang tadi disampaikan. Jadi hukum ngangkat tangan dalam berdoa beda-beda. Ada yang makruh. Kapan makruh? Kalau lagi khutbah. Ada yang sunnah. Itu yang tadi. Begitu sunnah. Inilah berbicara saudara hukum ngangkat tangan. Segini aja ngaji kita. Jangan banyak-banyak. Yang penting paham. Itu. Gitu. Segini aja.